Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Kalau di 3 video sebelumnya kita sudah bahas mengenai soal-soal yang ada di hidrolisis garam. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang berada di bab selanjutnya, yaitu larutan penyangga. Akan ada 16 soal, jadi mungkin videonya sama ya, akan ada 3 part. Part yang pertama ini kita akan bahas soal dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke. Yuk langsung saja simak penjelasan Miss Nindi berikut ini. Nomor 1, berikut ini adalah nilai pH beberapa larutan pada penambahan sedikit asam dan basa. Di sini ada tabel. Pengertian dari larutan penyangga sendiri adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya saat ditambahkan sedikit asam, basa, atau air. Nah, mana yang pH-nya itu stabil ketika ditambahkan asam dan basa, perubahannya hanya sedikit. Kalau P ini drastis ya, Q juga begitu. T juga ketika ditambahkan asam, pH-nya berkurang drastis. Berarti jawabannya adalah R dan S. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Campuran berikut ini yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, jadi cara pembuatan larutan penyangga itu ada 2 ya, ada cara langsung dengan cara menambahkan asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Jadi kalau misalnya di hidrolisis itu yang menjadi peran utamanya adalah yang kuatnya, sedangkan kalau di larutan penyangga yang menjadi fokus kita atau yang menjadi patokannya adalah yang lemahnya. Ya, selanjutnya ada basa lemah dengan garam juga, atau ini asam konjugasinya. Sedangkan untuk cara tidak langsung, itu kita bisa reaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat, atau basa lemah berlebih dengan asam kuat. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu mana yang tidak mungkin masuk kategori ini ya. Di sini ada yang C nih, HCl dan NaOH. Ini asam kuat dan basa kuat. Ya udah pasti salah. Kemudian untuk yang lain ini ada kemungkinan ini HI dan NH3. Kemudian HBr dan NH3, C3COH dengan LiOH, C3COH dengan LiOH. Ingat, ini berarti yang cara tidak langsung ya, karena bukan garamnya tapi ini asam lemah dengan basa kuat, kemudian ini ada asam kuat dengan basa lemah. Namun ingat harus berlebih. Ya, oke. Sini kita kalikan nih 50 kali 0,2 yang A ya. 50 dengan 0,2 berarti 10 mol ya, milimol. Yang satunya 5 milimol. Yang depan ini yang asamnya ya, C3COH-nya. Kemudian yang B ini kita masukkan kategori ya, karena berlebih. Kemudian yang B, nah ini 50 kali 0,2 berarti 10. 100 kali 0,1 10. Berarti ini dua-duanya habis dan ini tidak mungkin. Ya, ini bukan penyangga tapi hidrolisis kalau dua-duanya habis. Yang C tadi sudah pasti salah. Kemudian yang D. 50 kali 0,2 berarti 10. Ini juga 10. Dua-duanya habis, nggak mungkin ya. Kemudian yang E. 50 kali 0,2 yang justru berlebih adalah di sini HI-nya. HI-nya adalah asam kuat ya. 10 milimol untuk HI, kemudian ini 5 milimol ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Karena sesuai dengan cara tidak langsung yaitu
asam lemahnya berlebih ditambah dengan basa kuat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Ini nomor 6. Di antara campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, sama kayak tadi ya, ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Kemudian di sini kita identifikasi dulu HCl, asam kuat dengan basa lemah. Kemudian ini kita tampung dulu ya. NaOH dan NaCl. Ini gak jelas ya berapa mililiternya ya. Jadi ini belum tentu juga bisa sebagai larutan penyangga. Ini kita tanda tanya dulu. Kita cari kemungkinan jawaban soal yang lebih tepat. NaOH dengan NaCl. Ini maksudnya basa kuat ya, dan garamnya. Ini bukan penyangga karena harusnya basa lemah ya. Kemudian yang C, HNO3 dan NaNO3. HNO3 dan NaNO3. HNO3 itu asam kuat, kemudian NaNO3-nya memang garam, tapi ini bukan juga larutan penyangga. Yang D, H2CO3. Nah, ini asam lemah dan NaHCO3-nya adalah garam. Ya, nah ini bisa jadi kemungkinan ya. E, CH3COH asam lemah dengan basa kuat, tapi ini tidak jelas apakah asam lemahnya berlebih atau tidak, sama dengan yang A. Maka kita akan pilih jawaban yang D. Karena untuk asam lemah dan garam itu asam lemahnya tidak harus berlebih, jadi yang paling benar adalah yang D. Selanjutnya kita ke contoh soal yang berikutnya. Dia ada nomor 9. Perbandingan volume asam propionat 0,1 molar dan natrium propionat 0,2 molar untuk menghasilkan larutan penyangga yang memiliki pH sama dengan 6 adalah, ini berarti diketahui asam lemah dan garamnya. Rumus dari asam lemah ya, penyangga asam maksudnya, H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Ya, karena di sini pH-nya sama dengan 6, maka H+-nya adalah 10 pangkat min 6. Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian rumus mol itu adalah molaritas dikali dengan volume. Ya, berarti di sini molaritasnya 0,1, volumenya kita tulis aja volume asam. Karena yang mau dicari adalah perbandingan volume. Kemudian untuk garamnya itu 0,2 molar ya, berarti 0,2 kalikan dengan volume garam. Oke, nah ini bisa kita coret-coret ya, sederhanakan. Ini boleh dicoret. Kemudian ini 2 dengan 2 ya, boleh juga dicoret. Berarti yang tersisa adalah 10 pangkat min 6 ya, di sini sama dengan 10 pangkat min 5 dikali VA per VG. Oke. Berarti di sini 10 pangkat min 6 bagi ya 10 pangkat min 5 itu akan sama dengan FA FG. Berarti kalau misalnya ini kita sederhanakan ya, yang ini 10 pangkat min 6 bagi dengan 10 pangkat min 6 ya, biar habis. Kemudian ini 10 pangkat min 6. Berarti yang ini 1, ya ini 10 ya. Sama dengan FA per FG. Maka perbandingannya itu untuk asam berbanding dengan garamnya adalah 1:10. Berarti yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-12. Ya, untuk mengubah 50 ml larutan BaOH 2 kali
0,1 molar menjadi larutan dengan pH sama dengan 5 diperlukan CH3COH 0,2 molar sebanyak titik. Oke, nah ini cara tidak langsung. Nah, di cara tidak langsung ini Miss Nindi punya trik ya. Kalau biasanya kita gunakan MBS, nah ini Miss akan tuliskan dulu cara yang biasa ya. Kita tuliskan dulu BaOH 2 kali ditambah CH3COOH. Berarti menjadi CH3COO 2 kali Ba plus H2O. Nah, ini 2 ya koefisiennya. Ini juga 2. Oke. Nah, di sini kita gunakan MBS, mula-mula bereaksi sisa. Hitung dulu mol basa kuatnya ya, BaOH 2 kali, basa kuat 50 kali 0,1, berarti 5 milimol. Kemudian mol asam lemahnya itu belum tahu ya volumenya, volume asam, kita tulis aja Fa kali 0,2 berarti 0,2 Fa. Oke, di sini 5 milimol, di sini belum tahu ya karena belum tahu nih volumenya berapa. Ingat, di penyangga yang kuat itu harus habis ya, berarti ini kurang 5, ini 0. Ini nggak tahu ya kita berapa. Kemudian ini 5 ya karena harus habis 5. Berarti ini nanti bersisa ini misalnya X ya, X min 5, ini berapa? Nggak tahu ya. Ini 5 maksudnya. X-nya yang belum tahu berapa. Nah, kalau begini kan caranya agak panjang ya. Dan lama, makan waktu yang lama. Nah, di sini Miss Nindi punya cara yang lebih simple. Caranya adalah karena ini penyangga asam, Ka dikali. Nah, ini mol asam lemah dikurang mol basa kuat dibagi mol basa kuat. Oke. Dan juga jangan lupa kalau misalnya dia punya valensi. Nah, ini nih. Ini kan ada valensinya nih. Berarti kali 2 dulu. Ya, 5 kali 2 berarti ini 10 milimol. Nah, jangan lupa ya dikalikan dengan valensinya. Oke. H plusnya di sini, ini pH-nya tadi di soal itu adalah 5. Berarti 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya 0,2 Fa. Tadi ya, karena volumenya belum tahu. Basa kuatnya 10, ininya 10. Oke, nah ini bisa kita tuliskan begini, 10 pangkat min 5 bagi 10 pangkat min 5 sama dengan 0,2 Fa dikurang 10 bagi 10. Nah, ini boleh coret ya. Ini berarti 1, ini 1. Nah, ini kalau kita tuliskan persamaannya menjadi 10 sama dengan 0,2 Fa dikurang 10. Nah, ini 10-nya bisa pindah ke sini ya. 10 tambah 10 sama dengan 0,2 Fa. Berarti 20 sama dengan 0,2 Fa. Berarti volume asamnya itu sama dengan 20 bagi 0,2, yaitu 100 mili. Nah, jadi ini rumus yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita bertemu dengan larutan penyangga asam yang dibuat dengan cara tidak langsung. Ya, ini untuk cara tak langsung. Gitu. Oke, kita ke soal yang terakhir untuk video ini. Soal yang ke-6. Larutan berikut yang nilai pH-nya relatif tetap bila ditambah sedikit asam atau basa. Berarti kita cari yang penyangga. Tadi Miss udah bilang di awal ada 2 tipe ya, cara langsung dan tidak langsung. Oke, kita lihat satu persatu. Yang A ini adalah basa kuat dengan asam kuat. Udah pasti salah. Ya, ini bukan penyangga. Oke, kemudian ada NaOH basa kuat dengan garamnya. Ini juga bukan ya, harusnya asam lemah atau basa lemah. Kemudian yang C, nah ini garam
dan asam lemah. Dan ini ada bahasa konjugasinya ya. Sementara kita simpan dulu yang C. Kemudian yang D. Basa lemah dengan asam kuat, tapi berlebih atau tidak nih? NH4OH H2SO4. Kita reaksikan dulu ya. Di sini NH4OH kemudian H2SO4. Nah, ini agak tricky ya. Kalau misalnya kalian kalikan langsung, ya pasti kelihatannya ini lebih berlebih ya. Ini 10 milimol, kemudian yang ini 5 milimol. Tapi hati-hati, dia di sini punya valensi. Maka langsung aja kalikan dengan 2, 10 milimol. Sama nih. Kalau sama bukan penyangga, tapi hidrolisis garam, maka yang D juga salah ya. Yang D juga salah. Yang E ini garam dengan asam kuat, ini juga salah ya. Berarti jawabannya adalah C. Gitu. Oke. Sekian untuk video yang pertama. Kita akan lanjut bahas soal berikutnya di video yang kedua. Miss Ahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.